Ketua DPRD Kabupaten Tolikara Arson Soniwanimbo akhirnya angkat bicara terkait pengakuan Ratius Murib alias Nelson Murib, tersangka penjualan senjata pada kelompok kriminal bersenjata KKB atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM. Jadi ditangkap Satgas Nenangkawi pada Senin 14 Juni di Bandara Mudaya Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Sony yang didampingi kuasa hukum Aloysius Rebari dan juga sejumlah tokoh Papua, Dias Giyangge, kepada wartawan di Jayapura Sabtu 19 Juni tahun 2021 mengaku ia tidak mengenal tersangka Ratius alias Nelson Murib, termasuk adanya pemberian uang kepada tersangka senilai Rp 370 juta sebagaimana disebutkan oleh Satgas Nenangkawi adalah tidak benar dan salah. Diberikan kepada saya, dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terlebih dahulu saya mohon maaf kepada teman-teman wartawan. Saya kebetulan dinas di daerah, jadi informasi juga saya baru update. Lalu saya baru kewalan tiket di Wamena, dan kemarin itu saya sudah pas keluar jadwal untuk jumpa pers tempatnya yang sama di sini. Tetapi karena tiket kewalaan akhirnya kemarin baru nyampe. Saya secara pribadi permohonan maaf. Dan yang berikut adalah apa yang diberitakan oleh pihak kepolisian di media, yaitu ada salah satu orang yang telah dapat tangkap membawa uang dengan senilai begitu signifikan dan ditangkap oleh Satgas Nemangkawi. Dia pada saat interogasi menyebut nama saya di dalam. Saya juga tidak tahu sampai berita ini viral. Terus saudara ini sesungguhnya saya belum kenal. Terus di media diberitakan bahwa saya kuliah di Bali, itu salah. Itu salah. Saya kuliah di Jakarta. Saya tidak pernah transfer, tidak pernah pindah-pindah kuliah. Saya kuliah di Jakarta dan sekarang status saya masih mahasiswa pasca sarjana di kampus yang sama. Kalau apa boleh pihak penyelidik atau pihak keamanan minta bukti jasa sarjana saya ada. Itu yang pertama. Terus saya tidak pernah, ini kenal saja tidak. Terus saya tidak pernah ketemu, tatap muka ini pun tidak. Jadi mungkin saya kalau dapat surat panggilan, sampai sekarang saya belum dapat surat panggilan dari Polda. Terus, tapi di dalam pemberitaan itu sudah keluar, tidak sebut oknum atau alias dan lain-lain. Tetapi nama saya sudah, ini pemanggilan belum, penahanan belum, tersangka juga belum. Ini saya lihat pihak keamanan tidak melihat hal ini, tidak melihat baik-baik. Dalam hal ini saya belum jadi tersangka. Berarti ini kategori sudah mencemarkan nama baik saya dan pembunuhan karakter secara sistematis ini terjadi. Dan saya harap keterangan lebih lanjut sesuai keterangan dari si pelaku. Mungkin kalau ada surat panggilan lebih jelas, lebih rinci lagi, saya bisa kasih keterangan di Polda. Apabila kalau besok ada panggilan surat pemanggilan dari Polda. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan garis besarnya. Terus yang lain-lain silakan wartawan mau tanya atau apa. Terima kasih. Saya belum bertanya. Dari media mana, Mas? Sebut media dengan jelas baru bisa kasih pertanyaan kepada klien kami. Saya dari Metro Pembaruan dan kita merahputih.com. Iya, yang mau ditanyakan sekarang Bapak punya kuasa hukum dalam hal ini. Tadi Bapak sebutkan bahwa pembunuhan karakter dan mencemarkan nama baik. Kenapa Bapak tidak memulai duluan untuk melaporkan? Karena kalau dilihat dari kemarin itu dari CNN ya, sangat disayangkan kalau memang dalam hal ini pembuktian Bapak tidak bersalah dalam hal ini. Iya, itu keterlambatan memang saya di daerah, terus kurang dapat informasi dan lain-lain. Jadi ini baru
beberapa hari kemarin lalu baru dapat informasi bahwa ini ada berita begini. Akhirnya di jaringan memang susah, apalagi di daerah pedalaman. Jadi memang telepon biasa juga agak susah, sehingga saya baru nyampe di Pulau. Mungkin untuk ke depan mungkin kita akan langkah-langkah ke sana dengan bersama kuasa hukum. Saya Titik dari Jawa Timur, Pak Ketua. Jadi berarti ini akan ada laporan untuk pencemaran nama baik atau bagaimana? Nanti kami ikuti perkembangan. Jadi menunggu dulu. Iya. Maksudnya apa yang ditunggu? Kami ikuti perkembangan dari pihak kepolisian. Kalau ada surat pemanggilan dan lain-lain ini kan memang sudah di media sudah ini. Namun kami juga tunggu perkembangan lebih lanjut dengan kuasa hukum. Jadi soal pencemaran nama baiknya bagaimana? Nanti akan ke sana. Saya Riri dari Warta Plus. Kalau dilihat ya, saya pikir polisi juga nggak gegabah ya untuk menuduh bapak ya istilahnya ya, menduga melakukan ada berhubungan dengan ini pelaku ini. Saya pikir benarkah maksudnya penegasan dari bapak aja benar sama sekali nggak kenal sama pelaku ini? Saya nggak kenal. Jadi kan kalau dipanggil nanti sampai di Polda mungkin saya bisa kasih keterangan, mungkin bukti-bukti apa nanti kan lebih lanjut lagi di sana. Tapi kenapa sampai bisa menyebut Bapak punya nama itu kan salah satu hal yang fatal gitu Bapak, sampai dia berani menyebut, dan itu kalau dilihat kan bukan dengan apa ya? Ya bisa saja. Atau mungkin nama yang sama kan? Bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi karena saya juga pejabat di posisi saya ketua DPR dan lain-lain. Banyak lah. Pasti pejabat itu banyak tantangan. Bisa saja terjadi. Mungkin ada yang ini dan sengaja untuk kesengajaan juga bisa buat. Tapi nanti kami klarifikasi lagi setelah bisa kasih keterangan di Polda. Mungkin hal ini lebih ke dalam, ke persoalan intinya, mungkin saya tidak bisa sampaikan di media. Mungkin dari kuasa hukum. Inti pernyataannya bahwa saya belum kenal beliau ini karena saya orang Tolikara, sedangkan dia ini orang Puncak Jaya atau Puncak Papua ini saya belum tahu. Jadi teman kuliah aja saya di Bali, dia di Bali, saya di Jakarta, terus hubungan teman ini juga tidak pernah. Terus beda kabupaten lagi. Jadi mungkin kami nanti ikuti sama-sama perkembangan apa yang nanti ke depan menurut kesaksian, karena pihak keamanan seperti pertanyaan tadi, pihak keamanan tidak mungkin serta-merta hanya melakukan ini toh. Jadi nanti kita lihat. Kalau memang benar itu alat bukti dan lain-lain nanti kami lihat. Seperti itu. Kalau boleh tahu Pak Ketua dulu kuliahnya di mana Pak? Saya di Jakarta. Maksudnya di kampus apa Pak? Bapak, efek yang ditimbulkan akibat pemberitaan ini apa mungkin dari sisi partai, apakah sudah, karena Bapak kan ketua DPR, apalagi membawa Nasdem ya, ini apakah sudah mungkin dari partai sendiri pernah tidak mengkonfirmasi dan bagaimana Bapak? Ya, jadi ini kuasa hukum dari partai, Pak Yusuf, terus yang lain-lain juga ada beberapa kuasa hukum nanti. Coba mungkin dari bisa menjawab soal ini. Bagaimana? Kok dari kuasa hukum? Mungkin pertama terkait dengan kasus ini langkah-langkah hukum yang diambil. Yang pertama, hari ini kan kita jumpa pers. Yang kedua, kita apabila ada panggilan di polisi pasti kita akan melakukan pendampingan hukum. Yang ketiga, kalau ada tuduhan lain yang tidak mendasar, kami akan tempuh jalur hukum. Kami koalisi lebih dari 100 pengacara ada di belakang Pak Sony. Terima kasih. Tadi Pak, yang saya tanya Pak soal apa Pak, kan pemberitaannya sudah terlalu sangat viral ya Pak ya, dan ini kan bukan cuma lokal Papua tapi seluruh Indonesia. Dari partai sendiri pernah tidak mengkonfirmasi untuk kebenaran ini? Mungkin Bapak dari itu? Ya, dari Bahu Nasdem Papua kita sudah klarifikasi kepada Pak Sony, dan hari inilah kita jumpa pers. Pasti partai akan mengambil langkah-langkah. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan? Saya Dias dari kompas.com. Mungkin dari Pak Sony, mungkin Pak Dias juga bisa jawab. Ini kan yang mengeluarkan pernyataan ini dari Humas Satgas Nemangkawi, artinya bukan dari Humas Polda atau, dan sepertinya baru kali ini baru penangkapan, ada bukti-bukti langsung dipublis, diundar ke media. Mungkin ada sedikit
penekanan karena ini kan bisa mengganggu situasi Papua. Ya, sekarang saya bicara. Silakan, Pak Dias ini senior daripada mahasiswa, juga mantan anggota DPR RI. Ya. Baik, terima kasih. Kebetulan pertama saya klarifikasi dulu menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Sony, bahwa saya salah satu orang yang sebagai senior tidur bangun di rumah saya di rumah pejabat negara di Kalibata selama mahasiswa, dan dia kuliah di Jakarta, dan saya saksinya sebagai kakak senior sama-sama di Jakarta. Dari pemberitaan di media yang viral itu rancu dan tidak mendasar. Dari itu saja, dari segi media sudah tuduh di Bali, lalu kasih gabungkan orang yang dia tidak kenal dengan sebagai teman sama-sama satu alumni. Itu berita sudah rancu. Kemudian lain Oke, saya pikir sudah cukup kita klarifikasi pada siang hari ini, pagi menjelang siang. Kita mengakhiri. Di Jakarta kuliah di mana ya? Kampus, nama kampus. Nama kampus. Saya Universitas Nasional Jakarta. Saya masih status masih mahasiswa pasca sarjana. Strata 2. Kampus yang sama, satu di situ, dua juga di situ. Saya tidak pernah pindah-pindah kampus. Oke, cukup ya. Terima kasih.